Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, aku Rosidah Handayani, NPM 2311050096. Di sini aku ngambil program studi Pendidikan Matematika UIN Raden Intan Lampung. Saya di sini akan memberi pembahasan sedikit mengenai pengaruh ekonomi terhadap pendidikan guna memenuhi tugas psikologi pendidikan yang diberikan oleh Ibu Arini Al-Haq. Happy watching guys! Pendidikan dan perekonomian merupakan dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Keduanya memiliki keterkaitan dan saling ketergantungan. Untuk membangun pendidikan yang baik, dibutuhkan perekonomian yang sehat, dan perekonomian yang sehat mudah dicapai melalui orang-orang yang terdidik. Pendidikan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional adalah merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan untuk dirinya dan masyarakat. Untuk mewujudkan pendidikan seperti disebutkan di atas, tentunya membutuhkan sarana dan komponen lain yang memadai. Upaya pemenuhan kebutuhan terhadap seluruh komponen pendidikan tentu saja membutuhkan pembiayaan. Pembiayaan yang cukup akan didapatkan dari sistem perekonomian yang stabil dan sehat. Sistem perekonomian adalah sistem yang digunakan oleh suatu negara untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya, baik kepada individu maupun organisasi di negara tersebut. Pendapat lain menyatakan bahwa perekonomian merupakan suatu bentuk sistem yang berfungsi untuk mengatur serta menjalin kerjasama dalam bidang ekonomi, dilakukan melalui hubungan antar manusia dan kelembagaan. Karena ekonomi merupakan sebuah sistem, tentunya untuk menggerakkan sistem tersebut dibutuhkan tenaga terampil yang bisa dihasilkan dari kegiatan pendidikan yang bermutu. Masalah pendidikan sebenarnya tidak dapat dilepaskan dari masalah ekonomi. Baik secara langsung maupun tidak langsung, kontribusi pendidikan terhadap ekonomi dan pembangunan harus diakui. Dengan demikian, tidak selamanya pendidikan dianggap sebagai konsumsi atau pembiayaan. Sudah saatnya, pendidikan harus dipandang sebagai investasi yang secara jangka panjang kontribusinya dapat dirasakan. Konsep pendidikan sebagai sebuah investasi, education as investment, telah berkembang secara pesat dan semakin diyakini oleh setiap negara bahwa pembangunan sektor pendidikan merupakan prasyarat kunci bagi pertumbuhan sektor-sektor pembangunan lainnya. Hubungan antara biaya dengan manfaat, maka pendidikan dapat dipandang sebagai salah satu wujud dari investasi human investment dalam rangka meningkatkan kualitas manusia seutuhnya, di mana pemerintah merupakan suatu sistem yang terkait dengan pihak swasta dan masyarakat. Nilai ekonomi pendidikan itu sendiri dapat dilihat dari sumbangan atas manfaat terhadap pembangunan sosial ekonomi, peningkatan pengetahuan, keterampilan, kecakapan sikap, dan produktivitas. Bagi masyarakat, pendidikan bermanfaat untuk memperkaya kehidupan ekonomi, politik, dan budaya. Pendidikan memperkuat kemampuan dalam memanfaatkan teknologi demi kemajuan di bidang sosial dan ekonomi. Pada kenyataannya masih terjadi permasalahan dalam sistem pendidikan di Indonesia. Adalah banyak anak usia pendidikan kesulitan untuk melanjutkan sekolah ke tingkat sekolah menengah. Keadaan ini banyak dijumpai di daerah pedesaan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 6 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Maka dari itu, angka partisipasi sekolah di Indonesia hingga usia 15 tahun sudah ditanggung oleh pemerintah. Berdasarkan data BPS tahun 2017, APS di Indonesia sebesar 97,81%. Artinya hampir seluruh anak berusia 7 hingga 15 tahun sudah terpenuhi kebutuhan pendidikannya. Akan tetapi, masih terdapat kesenjangan partisipasi sekolah pada wilayah perkotaan jika dibandingkan dengan wilayah pedesaan. APS di wilayah perkotaan selalu lebih tinggi jika dibandingkan dengan wilayah pedesaan berdasarkan kelompok umur, terutama pada kelompok umur 16-24 tahun dengan selisih kesenjangan lebih dari 10% BPS tahun 2017. Maka dari itu perlu dilihat pengaruh status sosial ekonomi orang tua di desa terhadap tingkat pendidikan anak. Faktor kunci kemajuan pendidikan seorang anak tentunya adalah keadaan ekonomi keluarga yang mendukung pendidikannya. Dengan demikian, pendidikan yang baik dapat menghasilkan generasi muda yang memiliki wawasan luas. Situasi keuangan keluarga adalah tempat kembalinya semuanya. sehingga ada cukup uang untuk sekolah, kenyataannya memperoleh pendidikan yang baik.
Sulit bagi mereka yang ingin bersekolah, namun anak muda yang lahir dari keluarga yang tidak mampu membayar biaya sekolah dapat menghasilkan pendidikan yang berkualitas. Karena tidak ada kendala ekonomi yang terkait dengan bersekolah di sekolah yang baik, masyarakat yang memiliki akses terhadap layanan yang dapat diandalkan di bidang pendidikan sangat mudah untuk mendapatkannya. Namun sangat sulit bagi orang lain yang kurang beruntung untuk mendapatkan layanan pendidikan yang sesuai dengan harapan mereka. Situasi ekonomi dalam keluarga sangat terkait dengan banyak cara kebutuhan manusia dapat ditafsirkan dalam kaitannya dengan ekonomi. Kondisi status sosial ekonomi orang tua merupakan salah satu faktor eksternal yang mempengaruhi belajar. Cara orang tua mendidik anaknya besar pengaruhnya terhadap prestasi belajar anak. Hal ini dipertegas oleh Sucipto Wirowijoyo dalam Slameto tahun 2015 halaman 61 dengan pernyataan yang menyatakan bahwa keluarga adalah lembaga pendidikan yang pertama dan utama. Keluarga yang sehat besar artinya untuk pendidikan dalam ukuran kecil, tetapi bersifat menentukan untuk pendidikan dalam ukuran besar, yaitu pendidikan bangsa, negara, dan dunia. Melihat pernyataan di atas, dapat dipahami betapa pentingnya peranan keluarga di dalam pendidikan anaknya. Cara orang tua mendidik anak-anaknya akan berpengaruh terhadap belajarnya. Peranan ekonomi orang tua secara umum dapat dikatakan mempunyai pengaruh yang positif terhadap peningkatan prestasi belajar siswa. Hal ini disebabkan proses belajar mengajar siswa membutuhkan alat-alat atau seperangkat pengajaran dan pembelajaran, di mana alat ini untuk memudahkan siswa dalam mendapatkan informasi pengelolaan bahan pelajaran yang diperoleh dari sekolah. Hal ini didukung oleh pendapat Garungan menyatakan bahwa keadaan sosioekonomi keluarga tentulah berpengaruh terhadap perkembangan anak-anak. Apabila kita perhatikan bahwa dengan adanya perekonomian yang cukup, lingkungan material yang dihadapi anak dalam keluarga itu lebih luas. Ia mendapat kesempatan yang lebih luas untuk mengembangkan bermacam-macam kecakapan yang tidak dapat ia kembangkan apabila tidak ada prasarananya. Hal ini didukung oleh pendapat Jali tahun 2014 menyatakan bahwa pendidikan orang tua, status ekonomi, rumah kediaman, presentasi hubungan orang tua, perkataan, dan bimbingan orang tua mempengaruhi pencapaian prestasi belajar anak. Keadaan ekonomi orang tua siswa turut mendukung siswa dalam pengadaan sarana dan prasarana belajar yang akan memudahkan dan membantu pihak sekolah untuk peningkatan proses belajar mengajar di sekolah. Pembelajaran membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Alat-alat belajar mengajar yang dimaksud buku-buku pelajaran, lalu pensil, penggaris, buku-buku lembar kerja soal atau LKS, laptop, penghapus, dan lain-lain. Pendidikan berkualitas tidak harus murah atau gratis. Di sini tanggung jawab pemerintah yang sebenarnya adalah menyediakan akses pendidikan berkualitas tinggi bagi masyarakat kelas bawah dan memastikan setiap warga negara mendapatkan pendidikan. Namun pada kenyataannya yang sebenarnya ingin dilakukan oleh pemerintah hanyalah menghindari akuntabilitas. Pada kenyataannya kurangnya sumber daya tidak dapat menjadi pembenaran bagi pemerintah untuk tidak mengambil tindakan yang tepat. Tujuan dalam kegiatan ini adalah untuk mengetahui pengaruh ekonomi terhadap pendidikan.